warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم
ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadisnya masih halaman 32, masih babul dzikri wad du'a, masih yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membicarakan tentang bab zikir dan berdoa. Ini ulama salaf. Salaf artinya man kana qabla al-khamsimi'ah. Jadi kalau ente dengar kalimat salaf jangan alergi ya. Karena ini salaf adalah ulama-ulama yang hidupnya sebelum tahun 500 Hijriah. Jadi sahabat Nabi semua ulama salaf. Kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan imam yang lain-lainnya adalah merupakan ulama salaf. Jadi ulama yang hidupnya sebelum 500 tahun Hijriah maka disebut dengan ulama salaf. Kemudian orang yang mengikuti daripada ulama salaf disebut dengan salafi. Tuh. Jadi orang yang mengikuti ulama salaf disebut dengan salafi. Tuh. Jadi jangan sampai salah paham atau jangan sampai gagal paham. Kalau dibilang salafi kayaknya mesti ada ciri. Pertama, mesti kayaknya celananya mesti cingkrang gitu. Cingkrang sunnah Nabi, bukan orang-orang salafi. Salafi semua ente. Jadi bukan salafi itu orang-orang yang kayak begitu modelnya, bukan. Itu gagal paham namanya. Jadi ulang lagi, salaf adalah ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Nah, kita orang-orang yang sekarang yang ikutin ulama-ulama salaf disebut dengan salafi itu. Kok kita salafi? Karena kita mayoritas di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu mengikuti madhab dari al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Makanya kita disebut dengan salafi itu. Jadi jangan sampai ente punya pikiran salafi celana mesti cingkrang celana, kain cingkrang memang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenggotan emang sunnah Nabi, cuma jangan jadi ciri kayaknya mesti salafi yang kayak begitu, enggak. Bagaimana orang yang jenggotan bukan salafi kan begitu, jenggotnya doang banyak kan begitu. Artinya celana bukan ciri daripada kainnya. Itu kalau bilang salafi mesti dia orang, enggak. Salafi siapa aja, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengikuti ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Kan kayaknya mesti dia kayaknya salafi, enggak, jangan gagal paham. Kita semua adalah disebut dengan apa? Salafi. Jadi ente salafi, ente kan pakai kain cingkrang, kan begitu? Kan kainnya di atas apa itu? Di atas mata kaki itu. Kemudian juga kadang-kadang ada yang jenggot, kadang-kadang
3 lembar jenggotnya gitu. Kadang-kadang ya boleh aja, Pak. Memang sunnah Nabi, silakan. Diperbolehkan, memang sunnah Nabi. Tapi ingat, yang dibilang salafi bukan kayak dia orang gitu. Jangan salah paham ente tuh. Kayaknya mesti dia orang salafi. Mesti yang sebayang begitu. Allah. Kagak. Ini emang kerjaan daripada ulama-ulama yang dulu. Kan ada yang sedekapnya di bawah dada, di atas pusar. Kemudian ada yang di pusar, di bawah pusar. Kemudian ada yang diulurkan. Nggak masalah. Semua riwayat hadisnya ada. Kalau kita pada Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Kita nggak begini. Cuma yang begini silahkan. Emang ada hadisnya silahkan, nggak masalah. Cuma yang begini jangan sok-sokan gitu. Kayaknya kalau begini paling benar sekampung kayaknya. Kayaknya gitu. Terus sembahyang, gagal paham lagi hadis. Dipahamin hadis. Kalau seandainya sholat berjamaah, maka jangan nanti membiarkan setan masuk sekalipun seperti anak domba atau anak kambing. Sehingga kakinya dilebarin tuh begitu, cingkrangin tuh. Udah telah cingkrang, kaki diapain? Lebarin. Kayaknya kalau belum injek teman sebelahnya ke auto kayaknya. Dicari tuh kaki teman sebelahnya. Mesti rapet. Ente salah paham. Setannya tuh ente. Kan orang yang gak khusyuk. Yang benar itu adalah bukan kaki yang dirapetin, tapi apa? Bahu dengan bahu. Kalau udah bilang imam istawu wa'tadilu atau sawu sufufakum, maka si makmum antara ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat rapat, antara bahu dengan bahunya tempelin. Bukan apanya? Bukan kakinya. Kebanyakan kan kakinya kita liatin. Udah Allahu Akbar. Terus kakinya diapain? Lebarin. Anda bilang setan nggak masuk lewat kaki lu, tapi lewat bawah kaki lu masuk tuh. Kan ngangkang gede gitu. Salah paham, nggak paham. Hadisnya benar, pemahamannya salah. Jadi ingat ya, salafi bukannya kayak begitu, bukan. Jadi siapa saja umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti ulama-ulama salaf, maka disebut dengan salafi. Aneh salafi, ente salafi. Kalau yang tadi modelnya, yang tukang nyalahin orang, itu bukan salafi, sarafi. Saraf itu orang. Salah. Facebook ucapan dibilang nggak ada, perayaan itu malam nggak ada, nggak usah berjalan 3 kali. Dalilnya ada semua. Nggak mesti melek-melek dalilnya ada pas. Kalau memang ada hadis yang memang mendukungnya, dalilnya ada, maka jangan disalahkan. Kan demikian. Ini merupakan ketentuan daripada para ulama. Dan sekali lagi ya, salafi itu adalah orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang hidup sebelum tahun 500 Hijriah. Nah, ulama salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana di kalangan mereka orang anak ngajar. Ana di kalangan mereka orang anak ngajar. Dan Anda bilangin, ini yang disebut dengan salafi. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ikhwan yang lainnya, tidak diperbolehkan. Semua benar, semua ala hudan, semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selama yang diikuti adalah para ulama yang sebelumnya. Nah, ini ulama-ulama salaf, mereka semua memohon kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, memohon kepada Allah agar mereka Allah sampaikan di bulan suci Ramadan dengan kalimat apa? Doa mereka, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan suci Ramadan. 6 bulan ente sebelum Ramadan. Berarti bulan apa itu? Bulan Rabiul Awal. Udah mohon kepada Allahumma ballighni Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan, sampai di bulan suci Ramadan. Nah, ini para jemaah sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Puasa ini bulan yang Allah katakan syahrul mubarak. Hanya satu saja bulan yang Allah disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Hanya bulan suci Ramadan saja. Yang lain tidak. Muharram tidak. Kemudian Safar tidak. Rabiul Awwal tidak. Yang Allah sebutkan secara jelas adalah hanya bulan suci Ramadan. Dan ini yang mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah para ulama mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya di malam Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Berapa hitungannya kira-kira? 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan dalam kitab Riyadhut Talibin disebutkan Hasyiatul Mu'in kata para rahimahullah 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Jadi orang yang di malam itu dia beribadah apapun bentuknya, misalnya baca Quran, dibaca Quran, baca Qurannya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Misalnya pas lagi malam tersebut ini orang baca tasbih yang dia baca lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Dan sebaliknya, orang yang di malam itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Di malam itu lagi berzina, di malam itu lagi berbuat dosa kepada Allah, sama dosanya lebih lama, lebih buruk daripada dia melakukan dosa tersebut selama 83 tahun 4 bulan. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niatin para jamaah sekalian dulu. Niatin. Kan tinggal berapa hari lagi nih? Sekarang Sya'ban, tanggal sekarang Sya'ban. Hah? Tanggal Sya'ban? Berapa sekarang? Maret. Apa Maret pas tanggalnya? Semua apa? 19 Sya'ban. Sedikit lagi, berarti 3 bulan lagi tuh. Kurang 10-11 hari lagi kita kena puasa nanti insyaallah ya. Niatin di hati kita para jemaah sekalian tuh. Niatin masuk Ramadan, pengen benar-benar kita puasa Ramadannya. Kemudian pengen Quran dibaca sampai khatam. Yang khatam tahun kemarin kagak, niatin tahun sekarang biar khatam Quran. Yang tahun lalu udah khatam sekali, upayakan sampai 2 kali. Kan mustahil sekali juga kita. Tapi kita niat kepada Allah kayak begitu. Biar sampai khatam tahun sekarang sayang gitu umur kita. Antum yakin tahun depan masih hidup? Yakin nggak? Nggak yakin kita, emang kita kan begitu. Umur kita cuma 24 jam. Pagi selamat nggak mati, siang nggak mati, sore nggak mati, malam. Besok ketemu lagi sakit lagi. Sama kayak begitu. Pagi selamat nggak mati, siang terus kayak begitu. Umur kita hanya 24 jam doang, nungguin ajal datang. Tapi kita nggak demikian. Ada usaha, ada kerja, dagang yang halal, tapi yang Allah ridhoin kerjaannya, dagang yang halal. Kemudian interaksi kepada Allah, Quran dibaca, selawat dibaca, istighfar dibaca, tasbih dibaca, jangan tinggal. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatin masuk tahun besok, masuk besok Ramadan tahun 43 Hijriah, niatin pengen isi Ramadan benar-benar secara maksimal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi itu malam ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam itu tadi kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Di malam tersebut kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Ramadan luar biasa. Pertama pintu surga Allah bukain. Jadi kalau udah masuk Ramadan
pintu surga Allah bukain. Yang kedua, pintu neraka Allah tutup. Yang ketiga, setan Allah iket-iketin semua. Kok masih ada orang yang berbuat dosa? Dianya setan. Dianya setan. Kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinn. Setan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa apa? Manusia. Makanya wajar kalau kita marah kita bilang setan loh. Wajar. Emang ada setan dari kalangan apa? Manusia. Orang semua udah dikenal Allah, dia mau setannya dia udah. Kita bisa bilang setan emang lu puasa masih mabuk, kan begitu. Artinya kalau kita ada orang yang memang dia nggak puasa Ramadan, kalau orang dulu kan orang dulu nih yang makan bulan puasa boleh, yang makan bulan puasa Cina yang agamanya bukan Muslim, bukan Islam, itu yang tak puasa. Kalau sekarang kan warteg itu setengahan tuh ya, tengah. Kita lihat kakinya, ini orang kaya setuju kakinya, kakinya coklat, ini orang kaya setuju. Tapi bukan jamaah istiqomah, bukan. Bukan, udah ketahuan dari kakinya. Ini orang kita, bukan orang boleh nyasar. Kan musafir mustahil. Masa di kayak paling mustahil dia motor musafir. Orang dulu bilang begitu, yang nggak puasa dulu Belanda, yang nggak puasa Cina, kata begitu tuh. Belanda itu kan bule, Cina yang bukan Muslim, yang bukan Muslimah, itu yang nggak pada puasa. Kalau sekarang semua berani terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berani melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kayak begini nanti waktu di alam kuburnya sampai nggak taubat dengan taubat dan nasuha, siksa Allah sangat pedih buat orang seperti ini. Karena ceritanya ada orang Yahudi, ada orang Majusi, dia punya anak kecil, makan minum kan dia nggak ngerti, anak kecil, karena kan yang tua makan jalanan, rokok di jalanan. Anak kecil dia makan aja udah. Ibunya agamanya Majusi. Artinya apa Majusi? Agama yang menyembah api. Tuh demikian Majusi. Kemudian ibunya tahu ini anak makan di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat yang lagi ibadah puasa. Ibunya marahin ini anak, dimarah-marahin ini anak, diomelin ini anak, sampai pada waktu ini ibunya berpulang ke rahmatullah. Ada ulama yang ngimpiin, ternyata ini orang Majusi berada di alam barzahnya dengan nikmat kubur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang kan bingung, ngasih kabar ke semua orang. Ternyata itu orang Majusi yang dia itu menyembah bukan kepada Allah. Pasti alam barzahnya ada seorang ulama mimpikan ini orang Majusi, dia dalam kenikmatan alam barzah. Kan dia alam barzah itu, alam kubur. Orang yang lazim istiqamah baca salawat dia baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai ulama bilang kalau kita ukuran kita paling maksimal 300 kali sehari jangan tinggal kita ucapin tadi kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk alam barzah, orang yang tukang baca selawat, orang yang istiqamah baca selawat, dia mati, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, itu langsung alam barzah raudhah min riyadil jannah. Malaikat munkar nakir nggak nanyain lagi orang yang istiqamah sering baca apa? Selawat kepada Rasulullah. Itu diantara demikian. Keutamaan selawat bagi orang yang istiqamah baca selawat, pas dia meninggal dunia, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzah, tidak ada pertanyaan dari malaikat siapa? Munkar dan nakir. Itu luar biasa. Dia bangun langsung Allah berikan kenikmatan alam barzah. Nikmat rahmatullah di alam barzah. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang istiqamah selama hidupnya di alam dunia mengucapkan kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Jadi ini orang Majusi diimpiin, ternyata di alam barzahnya mendapatkan nikmat alam kubur, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya ditanya oleh ulama, kenapa sampai demikian kau Majusi? Apakah dia bermajusi? Ini semua saya dapatkan, kemuliaan tersebut saya dapatkan dengan sebab dulu saya pernah memperingatkan, saya sampai ngomelin anak saya yang masih kecil yang makan minum di tengah-tengah muslimin dan muslimat yang sedang melakukan ibadah puasa. Waktu saya ingin nazar, kata dia, ketika saya menghadapi sakratul maut, maka malaikat Allah perintahkan untuk mengislamkan saya. Ya Allah, malaikat Allah perintahin untuk apa tadi? Mengislamkan ini Majusi. Jadi sebelum meninggal dunia ini Majusi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang yang di luar Islam, bukan muslim, bukan muslimah, tapi Majusi. Lantaran dia menghormati bulan suci Ramadan dengan cara dia ngomel terhadap anaknya yang makan minum di kalangan tengah-tengah muslimin muslimat yang sedang berpuasa, Allah muliakan dia, Allah masukkan dia ke dalam agama Islam melalui malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan muslim dan muslimah yang berani-berani selama Ramadan makan, minum, ngerokok semaunya di kalangan siapa? Di kalangan muslim dan muslimah lainnya. Ente bisa bayangin kan? Kalau orang Majusi saja yang dia beragama bukan muslim, bukan muslimah, sebab dia menghormati Ramadan, maka Allah tadi apa? Muliakan dia dengan agama Islam sebelum meninggal dunia, meninggal dalam keadaan muslimah. Sekarang bagaimana pemahamannya bagi seorang muslim atau muslimah yang sengaja-ngaja merusak kehormatan Ramadan dengan cara apa? Tidak berpuasa. Sengaja-ngaja, ada yang makan sengaja, ada yang merokok sengaja, ada yang ngopi sengaja, ngajakin lagi, ngopi kalau emang otaknya kan ada orang, otaknya kan emang ngopi kalau sedia itu. Jam 3 dia bangun, dia muter sahur. Dia nggak makan, nyawa jam 6 gitu. Jam 6 baru sahur, baru ngopi. Dia orang yang kayak begini bagaimana? Orang yang merusak, yang tidak menghormati kesucian bulan suci Ramadan, maka sangat pedih siksanya bagi orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada waktu masuk ke dalam alam kubur atau alam barzakh. Luar biasa. Makanya antum niat di hati pengen benar-benar menghormati Ramadan tadi. Isi Ramadan dengan cara apa tadi? Baca Quran, baca selawat, baca istighfar. Yang paling utama apa? Jaga lidah kita. Jangan apa? Jangan berdusta, jangan bohong. Jangan bohong kita tuh. Ini bohong penyakit kadang-kadang nih. Kata orang dulu kan begitu. Kalau duit dititipin lebih kurang. Kalau omongan lebih udah. Omongan lebih, kalau duit bisa kurang tuh cepat jadi gocek. Kalau omongan bisa lebih, ngomongnya aja di A2 jadi A3 itu begitu. Ini selama berpuasa latih diri kita. Jangan apa? Jangan bohong, jangan dusta. Kedua, jangan riba lidah kita. Jangan gampang gunjing saudara-saudara yang lain. Jangan lidah kita gampang ngomongin orang. Kita ngebuka aib orang di hadapan orang lain. Jangan. Kenapa demikian? Ini orang yang demikian sekalipun hajinya berkali-kali, bahkan ribuan kali, baca Qurannya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, selawatnya rajin, istighfar rajin, tasbih rajin, tapi lidahnya gampang ngomongin orang lain, gunjing orang lain. Nggak boleh lihat tetangga beli mobil dia pusing, lisannya ngomong itu, baru 2 bulan beli mobil ini. Nah itu nih paling baru 2 bulan beli mobil, tuh udah terus gunjing. Ibadah dia sedang apapun, nanti pada hari kiamat maka Allah tumpulkan keburukan amal buruk daripada orang yang digunjing kepadanya. Dan sebaliknya,
amal ibadah dia, pahalanya Allah turutin, Allah berikan kepada orang yang digunjing tadi. Makanya antum kalau ada orang yang gunjing antum tahu, girang musimnya. Ulama salaf kalau ada orang yang gunjing dia tahu, dibawain duit, dibawain makanan. Kita kan nggak gedek, bisa gitu. Sialan gue ngomongin. Kalau kita nggak bisa, ulama salaf luar biasa. Mereka senang. Kenapa demikian senang? Karena apa? Karena kebaikan itu orang yang menggunjing, Allah limpahkan kepada orang yang digunjingnya. Sementara orang yang digunjingnya, keburukannya dilimpahkan kepada orang yang menggunjingnya. Senang sih kita, alhamdulillah. Besok yang banyak yang gunjingnya. Besok yang banyak kita bawain tuh. Dia sukanya apa? Sukanya pokoknya sokam, kopinya di kota. Kita bawain tuh. Ini satu terus kita bawain ke rumahnya. Assalamualaikum. Kita tahu nih ada orang yang begitu. Lo kemarin diomongin namanya. Datang mungkin ke rumah dia. Kita bilangin nih rokok satu slot, nih kopi di kota, nih Indomie satu dus. Besok ngomongin gue lagi banyak. Bisa begitu? Kita tahu gitu. Jaga tuh lisan kita ya, jangan sampai menggunjing saudara kita yang lain. Udah kita asal tahu doang. Oh dia begitu, asal tahu doang udah. Jangan pakai diomongin istighfar, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kejadian. Kalau di Mekah itu benar-benar miniatur akhirat. Anda punya teman berkali-kali bolak-balik haji ke sana. Sampai di Mekah, apa kata dia? Pas keluar Mekah, Anda sih tahu Mekah, orang Anda bolak-balik kemarin. Ngomongnya begitu. Anda tahu jalan-jalan Mekah, Anda bolak-balik kemarin. Keluar dari hotel, ngeblank semuanya. Dia nggak tahu jalan pulang, udah sebelah Anda. Gimana? Anda nggak tahu di mana sekarang? Ya, Anda kan baru di sini. Katanya dia tahu di sini. Saya nggak tahu di ngeblanknya. Dosa apa? Oh iya, tadi kan dia ngomong itu. Istighfar, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Langsung balik lagi. Itu oleh Mekah begitu. Di sini kan nggak ada di sini. Di sini nggak begitu. Coba di sini begitu. Orang ketakutan semua. Nggak ada yang berani sombong begitu. Di Mekah kan langsung Allah balas, langsung Allah buktiin. Anda pernah kehilangan sendal ke masjid di kota Mekah? Anda kehilangan sendal, Anda niatin, ya Allah, saya pinjam sendal jamaah di sini. Nanti saya sampai ke hotel, saya balikin sendal yang saya pinjam ini, ya Allah. Anda balik ke hotel, itu sendal tadi Anda pakai dari hotel ke mana? Masjid jamaah tuh. Kemudian hilang. Anda niat begitu, ya Allah, saya pinjam ya Allah sendal jamaah haji ini ya Allah, nanti saya balikin ya Allah segera ya Allah. Anda balik ke hotel, sendal yang tadi hilang ada di hotel, depan hotel, sampai lama sendal. Ya Allah, kan luar biasa. Kita udah niat baik, Allah maha mendengar, cepatnya luar biasa. Jadi para jemaah sekalian demikian ya. Jadi Ramadan itu besok kita menghadiri Ramadan, insya Allah tadi yang paling penting jaga lidah kita jangan sampai apa? Jangan bohong. Yang kedua jangan menggunjing, menggibah saudara kita yang lainnya. Jangan lupa ya, jangan lupa niat puasa di hati kita ya. Aku niat puasa Ramadan. Jadi antum silahkan niat bersama-sama, tapi jangan lupa DKM, pengurus, mengingetin ke jamaah. Setelah ini tolong beberapa detik atau menit saja kita niat di hati kita. Minimal tadi aku niat puasa Ramadan. Kapan niatnya? Maghrib udah mulai niat kita. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Kita kan enggak. Kita biasanya kan berjamaah sembahyang tarawih, kemudian witir berjamaah, baca doa witir selesai baru niat tuh. Baca niat bukan niat, baca niat bersama-sama ya. Itu bukan niat. Tapi jangan lupa atau DKM harus ingetin para jamaah, nanti kita habis baca niat bersama-sama, kita bersama-sama niat di hati kita. Niat tadi minimal aku niat puasa Ramadan. Sekedar itu. Tapi waktu niatnya adalah antara terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, malam Minggu depan insyaallah kita tawakufan ya. Insyaallah tawakufan kayak biasa, kita ngaji kayak biasa. Baca maulid ya. Baca maulid selesai kayak biasa kita sebentar doa. Isya kita jamaah langsung ya. Itu besok insyaallah malam depan kita tawakufan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.